Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Augun di sini. Sesuai dengan ada salah satu subscriber Augun ini yang komen nih. Banyak pelanggan lah. Ya ada yang subscriber lah. Karena kita di sini bekerja sebagai di bidang tekstil lah gitu di bidang tekstil lah gitu. Jadi ada salah satu subscriber yang nanya kondisi tekstil ini di sini tuh gimana? Gitu ya. Karena kan mungkin Augun gak taunya. Iya. Kondisi tekstil sekarang tuh di Indo emang lagi mengkhawatirkan lah ibaratkan gitu. mah gitu. Ibaratnya lagi mengkhawatirkan ya karena mungkin salah satu penyebabnya adanya ekspansi dari China ke Indonesia. Produksi Cina yang membanjiri dan hari ini kita akan bahas itu. Intro dulu. Jangan dulu panas. Lihat kondisi di Indonesia, pendapat Agun gimana? Di Indonesia heula we lah, jangan di Cina sekarang gitu. Ya, terima kasih nih. Sudah lama tidak berjumpa nih. Ngobrol-ngobrol cuap-cuap dengan saya nih ya. Ini sebenarnya kabarnya saya baru dicukur nih sedikit, jadi tidak terlalu gondrong lah gitu. Jadi bukan Mas Gondrong, nggak terlalu gondrong gitu. Jadi saudara Kuramo Jana ini sudah mulai gondrong lagi dia. Dia baru balik nih dari Indonesia, jadi energinya sekarang sudah mulai penuh lagi gitu. Naik lagi. Oke. Ya menjawab pertanyaan dan bahasan kita hari ini, sebenarnya ini pembahasan yang sebenarnya cukup rumit dan sensitif berarti. Sensitif bagi saya sebenarnya untuk saya bahas gitu ya. Benar. Tapi karena saya memang di dunia ini, di bidang inilah. Di bidang ini tekstil terutama ya sebenarnya saya tidak terlalu banyak main ke atas ataupun main ke bawah ya. Saya mainnya di dunia desainer. Bukan masalah ekspor impor atau misalkan penjualan marketing. Kita sebenarnya nggak ikut ke sana sebenarnya. Yang lebih global, luas, yang cakupannya lebih luas dunia tekstil, karena kan banyak item-itemnya gitu yang kita tidak terlalu menguasai soal itulah gitu. Ya, Saudara Jana juga nih Kuramo Channel ya, dia desainnya bagus. Berpengalaman ya, alhamdulillah. Saya pun karena saya lahirnya duluan ya, saya nggak bilang lebih tua ya. Ya lahirnya duluan 10 tahun lebih cepat kan lahirnya gitu ya. Jadi lebih berpengalaman. Anda lebih telat lahirnya. Jadi saya lebih pengalaman soal ngedesain bidang ini, terutama di tahun 2000 lah saya mulai terjun di dunia desain lah, tekstil lah. Saya baru 2009 saya mulai itu. Ya 2010 saya. Aku 2009 baru mulai. Oh iya, Anda telat lahir sebenarnya. Jadi saya nggak mau bilang tua ya. Nah 2000 itu saya di dunia tekstil, mulailah bergelut dengan tekstil lah gitu ya. Nah terutama di desainer Anda 2009, kemudian di 2012 saya terbang ke Cina. Jadi kurang lebih sedikit lah ada tahu gambaran bagaimana tekstil, kondisi tekstil. Ya, gambaran global sebenarnya waktu di Indonesia saya rasakan kegemilangannya lah gitu. Alias waktu lagi naik-naiknya kita lagi masih di Indo gitu. Tahun berapa ya? Tahun 2000 dari 2010 mungkin belum lah. Mungkin 2015, 2016, 2015 seperti itulah. Itu dunia jadi tekstil puncak-puncaknya gitu. Indonesia saya rasakan ya. Rasakannya kenapa? Bongkar muat, kemudian pertambahan pesanan, kemudian tenaga kerja menerima lowongan pekerjaan terus gitu. Kemudian ya perusahaan yang dulu saya tempati pun ya itu tambah terus karyawannya. Itu kan ciri khas dari salah satu ciri perusahaan ini maju lah gitu. Berkembang lah, terus berkembang lah gitu. Dan kabar terakhirnya ya setelah saya di sini lah gitu. Saya di sini ya Anda mungkin rasakan juga kan ya. Saya merasakan. Nah, jadi itu mulai mungkin masa kejatuhannya gitu lah. Tapi nggak sampai jatuh-jatuh amat gitu lah. Mulai penurunannya dilihatnya dari apa? Dari kita ngerjain kita desain. orderan mulai berkurang. Iya.
Terus karyawan juga banyak yang dirumahkan lah gitu. Karya banyak dirumahkan. Banyak yang dirumahkan, Apalagi ya gitu. seandainya bicara sekarang lah gitu. Nah, sekarang itulah. Soalnya jadi gini Agunnya, penurunan produksi tekstil di Indonesia itu bukan karena corona salah satunya, bukan gitunya. Iya. Bukan, tapi jauh beberapa tahun sebelum pandemi pun dunia tekstil Indonesia tuh mulai menurun. Nah, Sebenarnya 2017, 2018, 2019 itu ya. Itu udah mulai menurun, udah mulai dirasakan ya ketika saya masih di sana. Ketika Anda masih di masih di Indonesia gitu. udah mulai turun terus gitu kan. Pertanyaannya, apakah ketika saya udah terbang ke Cina? Bisa jadi. No. Bisa jadi ya, ini mah kita cocok logi aja gitu. Mungkin ketika orang-orang Indonesia, taruhlah para desainer Indonesia itu pada pindah ke China. Tahun berapa ya Anda mulai di Indonesia merasakan penurunan? Mungkin sekitar tahun 2016-an lah. 2016, saya di sini udah 4 tahun. Nah mungkin dan sebelum Augun kan ada. Mulai sebelum Augun 2009, 2008, 2009 ya. 2008, 2009 sudah mulai ada orang Indonesia banyak ke Cina lah. Gitu. Nah ini mah saya lah gitu, pandangan saya pribadi gitunya. Jadi mungkin ketika kita para desainer Indonesia itu, desainer terbesar di Indonesia, ketika kerja di Indonesia, oke lah, tekstil maju. Nah tapi jadi salah satu faktor, salah satu kejatuhan tekstil di Indonesia itu mungkin ini pendapat saya, ketika para desainer Indonesia pada pindah ke Cina dan produksi di China mulai bagus lah gitu karena adanya orang Indonesia. Karena sebelum ada orang Indonesia mungkin Agun tahunya industri tekstil di sini itu tidak pesat-pesat amat bajunya gitunya. Nah, ketika misalkan para desainer tekstil Indonesia itu pindah ke China atau bekerja ke China, desainer dan tracer para buyer mulai lari ke China. Dan karena orang desainnya juga udah pada orang kenal. desainnya pada ke China. Jadi si pembeli-pembeli itu pada ke China, ditambah lagi industri tekstil di China itu majunya benar-benar pesat, dari teknologi, terus dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya sangat mendukung sekali gitulah untuk industri China maju. Otomatis di Indonesia turun, di China maju ya. Jadi Cina juga secara tidak langsung mengekspansi ke Indonesia dan gitu, seperti kesenjangan itu. mulai terlihat. Kita turun, ini naik, otomatis kesenjangan semakin melebar gitu. Seperti itu. Mungkin kita sebagai desainer itu jadi salah satu faktor menurunnya. Berarti Anda salah satu penyumbang. Oke, nah saat ini ini mah hanya pendapat saya gitu ya, pendapat saya, karena kalau misalkan ya ini mah manusiawinya, Augunnya sok Augun lah. Kalau misalkan di suatu jangan lihat sebagai negara lah, jangan lihat sebagai negara, misalkan sebagai perusahaan lah. Misalkan ketika suatu perusahaan ini kolaps, apakah kita akan terus-terusan di sana? Tapi kan kita pasti akan otomatis kita cari cara dulu supaya ini perusahaan yang kita tempati, sumber daya kita tidak susah mendukungnya gitu, tidak bisa sekuat power karena kan banyak item-item yang harus kita penuhi. Bukan hanya masalah ngedesain, kita harus pindah ke yang atau pindah ke yang lain kan, jadi supaya kita tinggal ikut jatuh gitu kan. Itunya naluri bertahan hidup lahnya, masuknya kan ke dinya gitu kan. Gitu, seperti itu. Jadi itu mah kita jadi salah satu ikut bagian dalam itu lah itu. Oke. Ya, Agun sependapat lah muncul Agun kayak gitu. Saya coba gali lebih dalam lagi ya, karena saya khawatirnya ada salah satu pihak atau salah satu profesi atau salah satu lembaga atau salah satu sifatnya item-item pertekstilan yang saya kambing hitamkan. Itu saya juga nggak mau ya. Iya, ini hanya pendapat saya, mungkin ini salah juga kan saya juga nggak tahu ya. Karena gitu kan. Saya pun kan pelaku tekstil. Bidang saya itu desainer atau semua gambar-gambar, pola-pola, kebetulan polos ya. Semua pola-pola yang digambar seperti ini nih. Gitu kan. Nah, kita yang terlibat tuh. Kita yang terlibat. Jadi kita itu ngasih gambar, ngasih desain, bukan bentuk desain bajunya, tapi polanya. Gambar polanya. Nih mau gambar ada batik, ada bunga, ada ground-groundan dan sebagainya, ada tulisan. Nah, kita itu terlibat di sana itu. Ya. Nah, balik kayak sebenarnya. Siap. Saya berani ngomong seperti tadi itu karena saya sebagai pelaku, sebagai orang yang terjun di sana gitu kan. Dan saya
berani bicara seperti itu karena saya di bidang itu. Jadi Iya. saya nggak menyalahkan orang lain, yang mungkin ini kesalahan saya juga gitu. Seperti disclaimer lah ini Mas. Disclaimer dulu lah gitu sebenarnya gitu loh. Jadi seandainya kita kalau mau kupas tuntas, otomatis kan harus dengan ahlinya. Nah, dan yang kita bahas sekarang ini, yang berani saya bicarakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat, itulah yang berani saya katakan gitu kan ya. Seandainya saya mencoba berbagai sumber, saya baca-baca dari media, baik berita di TV nasional atau media-media di Cina atau media-media sifatnya sebutnya tulisan-tulisan itu apa namanya? Koran. Koran, majalah, artikel. atau artikel-artikel. Saya mencoba menelusuri keadaan sekarang bagaimana lah gitu aja. Memang kalau bicara soal sejarah lah gitu ya, saya mencoba sejarah. Kalau di Indonesia sebenarnya untuk tekstil sendiri sebenarnya bukan disiapkan untuk bertanding lawan dunia gitu. Iya benar. Iya benar. Tekstil sendiri di Indonesia itu bukan untuk siap menghadapi era globalisasi dunia yang lebih luas gitu. Ya. Tekstil itu ditujukan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Padat karya gitu ya. Padat karya untuk mempekerjakan gitu. Jadi karena kan untuk tekstil itu yang kita pakai ini sekarang gampang kita beli aja ya. Dan sebenarnya gitu kan dari tahapannya dari mulai kapas. Dari mulai bahan baku yang paling baku dari kapasnya lah taruh. Yang dari kita harus nyiapin ladang untuk tanam kapas. Terus tanam jadi benang gitu kan. Pohon apa untuk polyester lah gitu ya. Nah, itu kan harus kita siapkan. Dan itu sumber daya yang kita miliki di Indonesia itu belum begitu melimpah gitu. Belum siap lah gitu. Belum siap untuk bisa bertanding atau berkompetisi soal itu. Jadi kalau seandainya bicara soal itu ya kita bukan jangkauan kita lah gitu. Kita harus nyiapin ladang berapa luas kan untuk perkebunan. Untuk perkebunan segala macam itu kan untuk kita bahan bakunya lah, sumber daya alam lah gitu. Sumber daya alam. Apa yang tersedia di Indonesia ya gitu yang kita bisa kelolakan. Dan itu pun ditutup dengan impor. Nah, impor kan seandainya pingin bagus karena ya tanda kutip Indonesia kan buruhnya murah gitu ya. Buruhnya murah gitu. Ya, yang rajin ada gitu ya. Saya nggak bilang kedua ya. Ya tidak terkenal semangatnya orang Jepang atau Cina yang etos kerjanya saya lihat. Saya coba lihat antara di Indonesia dan di sini, wah luar biasa lah. Ini harus diperhatikan orang Indonesia karena etos kerja di sini sama di Indonesia itu berbeda. Dia nggak banyak perhitungan soal kerja, nggak kenal capek. Aduh, itu bener. Sepakat tidak kalau Cina itu? Ngelembur sampai malam sampai ini, nggak sepakat nggak hitungan. Nah itu kalau dilihat dari sejarah awal tuh ya tekstil di Indonesia ya. Kemudian kenapa sempat naik dulu gitu kan ya? Ya karena ya dunia buruhnya itu kan tekstil itu menyumbang biayanya nggak begitu mahal, terus tenaga kerjanya banyak, menyerap tenaga kerja banyak, kemudian ongkos produksi nggak begitu besar. Nah tapi keuntungannya juga nggak begitu besar. Jadi ini ngambil sedikit tapi banyak gitunya. Jadi tekstil mas sebenarnya peruntukannya untuk negara-negara yang berkembang sebenarnya. Untuk negara-negara yang maju gitu dia nggak ngambil bisnisan yang kecil gini. Jadi kalau misalkan negara maju, jadi taruhlah misalkan negara berkembang ini sedang fokus di tekstil, nah sementara taruh Cina negara maju nih mulai ikutan juga di kolam yang sama, otomatis si negara berkembang udah nggak punya kesempatan. Yang rendah pasti habis semuanya. Karena yang besar mulai bermain. Besar mulai bermain. Tadi juga saya coba teorikan seperti itu. Kita itu sumber daya bahan bakunya belum siap untuk berkompetisi lah gitu dengan pihak luar. Yang sekarang ini kan Cina gitu ya, yang sekarang Cina. Jadi Indonesia otomatis kalah kalau seandainya berkompetisi dengan Cina. Salah satu cara untuk bisa mengembalikan, pernah sih sempat kan tahun 98 kan Cina juga mulai krisis kan. 98 kita sama-sama krisis. Ya semuanya. Kan dunia krisis. Cuman Indonesia lambat untuk bangkitnya,
ini langsung naik. kan Cina langsung cepat bangkit karena apa, infrastruktur bukan jalan aja ya, segala macam ya seperti pendukung model ya bahan baku untuk kapas, kemudian apalagi lah Ya, bahan-bahan untuk untuk pertekstilan gitu. tuh yang saya tahu ya kapas apalagi lah. Terus Silakan komen aja yang tahu lah. warnanya. Nah, cocoknya itu bukan di Indonesia yang besar gitu. Iya. Makanya untuk menyerap sekian sebentar periode berapa tahun, mungkin 10-20 tahun di Indonesia bisa lah. Iya. Hanya untuk bersaing sekarang. Nah, untuk masalahnya sekarang gini, sempat naik karena di Cina belum. Ya, dulu ya. itu. Mungkin China saat itu sedang mempersiapkan untuk taruh bikin kebunnya dulu Nah, lah. itu masalahnya. Sementara di Indo udah ada kebunnya lah dibikin langsung, dan itu istilah mah seadanya lah seadanya. Nah, seadanya di Indonesia. Tapi waktu ketika itu. Indonesia sedang bertahan dengan modal seadanya, Ya, kelihatan kan Indonesia naik dulu. Padahal Cina udah sedang mempersiapkan ladang yang lebih luas. Ya, Cina itu sedang bahan mempersiapkan baku. ketika bahan baku di Indonesia udah mulai habis. Nah, itu di Cina masalahnya. udah mulai naik. Sekarang Benar-benar. Indonesia belum siap untuk bahan baku. Makanya pasti ongkos produksi mahal. Karena Kalau- ekspor itu tadi kan. Karena ekspor bahan baku. Impor. Bahan baku. Ya. Sedangkan di Cina bahan baku Ada. hampir semuanya Udah ada. sudah disiapkan. Ya. Contoh, kita seandainya misal masalah masalah pembangunan lah gitu ya, masalah pembangunan. Kalau seandainya pingin bagus, pingin tertata, pingin kelihatan langsung indah, langsung aja bikin bangunan cek langsung tapi kan bukan seperti itu konsep bangunan. Harus sungai dulu, jalan Jadi penunjangnya dulu gitu kan. Nah, nanti kan setelah itu enak natanya. Benar. Kalau di Indonesia jadi Baliut. Benar. Kalau di Cina itu tahun 98 19 itu mulai Bikin jalannya dulu. bikin jalannya dulu, infrastrukturnya dulu, bikin kebunnya dulu, kebun kapas. Nah, sekarang waktunya bertarung. Nggak akan menang Indonesia. Iya, berarti persiapannya memang lebih matang lah. Lebih matang persiapan, bukan sebentar-sebentar. Sekarang Cina murah. Oke, kita bahas sekarang kenapa Cina maju lah. Gitu. Ya kan tadi itu yang taruhlah termin pertamanya. Termin pertama kenapa bagaimana kondisi tekstil di Indonesia dan karena apa kok bisa turun. Tadi udah terbahas lah. Nah, yang kedua sekarang kita bahasnya kondisi tekstil di Cina sekarang seperti apa yang kita rasakan. Nah, gitu. Jadi tadi kan bisa teman-temannya yang video pertama yang obrolan tadi pertama tadi bisa disimpulkan sendiri. Jadi itu teh apanya yang salah nih gitu kan ya. Silakan aja simpulkan sendiri lah. Yang mungkin insight dari kita atau pendapat dari kita ya seperti itu. Nah, sekarang bagian keduanya, nah kondisi tekstil di Cina itu seperti apa dan kondisi real sekarang. Jangan misalkan kenapa bisa maju kan udah tadilahnya. Udah dibahas. Nah, kondisinya sekarang seperti apa? Apakah benar-benar seperti itu yang kita obrolkan tadi atau seperti yang wah Cina ekspansi ini Indonesia seperti itu gitu kan. Nah, yang kita lihat seperti apa di sini? Apakah di sini benar-benar semaju itu gitu kan. Nah, so kita bahas sekarang. Iya, oke. Mungkin rantainya rantai yang tidak terputus ya. Oke, kita minum dulu. Minum dulu, capek dah. Sebuah rantai yang tak terputus. Karena bidang tekstil itu perlu bahan baku alam ya. Bahan baku sumber daya alam. Ada wool tuh dari kain dari bulu domba gitu kan, otomatis kan harus punya peternakan domba kan. Kemudian polyester dari kayu apalah, atau katun ya dari kapas. Kapas itu kan harus disiapkan dulu. Nah, kemudian bicara sekarang real sekarang memang kelihatan di Cina hari ini lah gitu ya. Banyak perusahaan yang tutup. Nah, fakta uniknya ini yang fakta uniknya ini ya teman-teman, yang dikatakan maju tapi ternyata kok di sini banyak yang tutup juga. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa saya bicara tutup? Yang saya alami aja. Augun udah pernah berapa kali pindah? Saya ngalami. Augun pernah di PHK lah. Anda pun pernah mengalami lagi. Saya pun pernah mengalami di Jadi PHK. Kalau seandainya disebut stabil secara, saya lah real pekerja di sini ya. Real saya mengalami misalkan duduk di perusahaan kemudian maju lah gitu. nyaman kemudian perusahaan terus naik gaji, naik jabatan. Enggak begitu juga. Itu kan kalau seperti itu kan tandanya perusahaan tuh betul-betul maju lah. Atau saya
perusahaan ini dipanggil perusahaan sana naik gaji. Iya. Dipanggil Itu sini kan naik gaji. Namanya maju seperti itulah. Namanya seperti itu. Tapi yang kita rasakan tidak seperti itu. Namanya seperti yang saya rasakan tidak seperti itu juga. Iya. Karena contoh saya pengalaman ya. Tahun saya di tahun 2000 kurang lebih 2015 lah. Saya itu pertama kali mengalami tanda kutip lah PHK lah. Teman-teman saya ada 3 orang. Ada 3 orang, 2 kena PHK lah. Bukan PHK sebenarnya sih, dipulangkan ke Indonesia. Ya, dipulangkan lah. Dipulangkan ke Indonesia karena apa? Karena katanya kata bos sekarang order lagi sepi. Kemudian penjualan lagi rugi gitu. Saya kan tidak bisa mempertahankan terus bertanya kenapa nggak bisa kan, itu wilayah yang tidak saya jangkau. Itu 2015 saya alami seperti itu. Dan saya pun akhirnya di 2016 saya pun sama hengkang. Karena perusahaannya bubar apa gimana? Nah, perusahaannya itu asalnya perusahaan yang sifatnya pabrik ya, sekarang berubah menjadi cuman trading atau kantor doang. Iya. Jadi perusahaannya sudah nggak ada. Alasannya yang saya lihat aja. Jadi perusahaan sudah nggak ada. Maksudnya nggak ada teh. Udah gak mampu bersaing nomornya perusahaan. Bukan, katanya di sana mah tinggal kantor doang. Jadi walaupun luas, sampai akhirnya si perusahaan itu dibongkar beralih fungsi menjadi sebuah perkantoran atau ada jadi apalah gitu ya. Jadi si perusahaan mah pindah gitu. Nggak tahu pindah atau dijual itu saya nggak ngerti gitu. Yang jelas saya alami, saya pernah teman saya di PHK lah ya, di PHK atau dipindahkan atau dipulangkan atau bahasa halusnya apalah ya, belum ada order gitu. Belum dipanggil gitu. Ya itu saya alami 2016an lah. Kemudian waktu awal pandemi ini saya juga ngalami di 2019-2020. Saya lagi santai-santai. Saya rasa perusahaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Dari ribut-ribut penjualan atau export, dari pekerjaan kosong, santai-santai aja. Nah, fine-fine aja, saya lihat fine-fine aja, no problem, never mind. Nggak ada apa-apa. Akhirnya kabar dari atas langsung cepat. Anda 2 minggu lagi kayaknya harus segera pindah. Semuanya itu teh. Semuanya. Nah, itu berapa orang dulu? Saya nggak ngerti gitu. Ada berapa orang Agun? Orang Indonesianya ada 2 orang sih sebenarnya. 2 orang, tapi orang Cina juga sama di. Orang Cina semuanya. Berarti ini memang perusahaannya udah close gitu kan. Perusahaannya close, katanya berganti profesi. Berganti profesinya. Pindah bidang asalnya tekstil jadi apalah misalkan gitu. Asal tekstil dari bahan ini jadi ginilah gitu. Efisiensi atau apalah nggak begitu ngerti lah. Karena si perusahaan nggak menerangkan. Yang jelas saya mengalami bahwa saya nggak baik saja di Cina gitu. Sudah 2 kali saya kena dipecat lah bahasa kasarnya. Gitu. Imbasnya tuh bahasa kasarnya dipecat, bahasa halusnya di stop dulu sementara lah gitu. Padahal tidak sementara gitu. Tidak sementara dan akhirnya saya harus pindah lagi kan. Tapi alhamdulillah untuk pabrik yang lain ada lah gitu. Jadi saya sudah 2 kali kena nih. Teman saya pun sama. Saya sekarang berteman dengan orang yang dipecat orang. Yang dipecat pindah langsung. Iya. Saya pun sekarang berteman dengan orang yang itu bukan dipecat ya. Perusahaannya itu mah gejalanya ada. Mulai dikurangi karyawannya. Mulai ada pengurangan karyawan. Akhirnya habis semuanya. Penyebabnya sebenarnya untuk lebih dalamnya saya nggak tahu ya. Sebenarnya apa? Tapi itu terjadi itu emang di masa-masa coronanya banyak. Nah itu kan? Di masa corona itu penyebabnya banyak apa? Di masa-masa 2020 pandemi lah, masa-masa pandemi memang banyak perusahaan yang tumbang. 2021, 2022. Anda pun pernah mengalami keluar masuk. Iya. Keluar masuk. 2 kali saya 2 kali pindah perusahaan. Sekarang perusahaan yang ketiga. Seperti itu. Gitu. Sama lah. Bukan karena dipanggil lebih mahal kan? Enggak, bukan. Karena sudahan kan? Iya, karena udah. Jadi gitu. tim pertama, tim itu ada 10 orang, semuanya di-cut, suruh pindah kerja, cari tempat kerja yang baru. Oke, kita pindah cari kerja yang baru semua berpencar atau hampir semuanya. Hampir semua dulu. Semuanya ikut, cuman ada beberapa yang pindah kerja ke tempat lain. Terus bikin lagi tim di merger sama yang dulunya ada orang Indo di sana, di merger. Jadi perusahaannya itu perusahaan A taruh perusahaan A, kita dari perusahaan B masuk ke sana jadi gabung ke perusahaan A. Cuman perusahaannya enggak, cuman timnya aja gitu. Masuk ke sana. Dan di sana juga
mulai gonjang-ganjing. Beberapa orang dulu ada yang mulai pulang ke Indonesia. Ada yang pulang ya, ya. ada yang pulang. Udah gitu cut semuanya. Angkat Dulu ya. yang dulunya di merger kita mau Banyakan lebih solid gitu kan, malah jadi bablas. semuanya. Dan sekarang berpencaran semuanya. Sekarang berpencaran semuanya, berpisah-pisah. Dan kemarin ada yang udah settle, udah nyaman lah di tempat A, di tempat yang baru, di kantor yang baru. Ternyata dengan alasan satu dan lain hal lah, ordernya sedikit atau gimana lah gitu kan. Iya. Pindahkan lagi ke perusahaan yang baru teman ada yang baru 2 bulan lah pindah. Dan kabarnya ya, jadi seandainya pertanyaan awal tadi, tekstil Cina bagaimana? Sebenarnya kalau seandainya lihat global secara keseluruhan ya, saya lihat sebenarnya sih baik-baik saja sebenarnya. Tapi kalau lihat dari real dari kita dari yang rasakan, perusahaan ya, sub perusahaan yang di bawahnya itu ya, sebenarnya tidak benar-benar baik-baik saja. tidak benar-benar superior baik. Ya. Gimana gitu ya? Karena orang Indonesia lah, faktornya memang banyak sih. Orang Indonesia dulu 200-an lah, kurang lah ya. Sekarang hanya tinggal 40-50 lah gitu ya. Ya itu faktornya banyak, tapi salah satunya seandainya ngobrolin soal tekstil, ini banyak juga yang sekarang perusahaan yang sudah close. Ya. Yang sudah close. Saya ganti hitung itu. sudah ada lebih dari 5 perusahaan yang sudah close. Di sepanjang jalan pun saya dari Binhai terus banyak yang tutupnya. sudah banyak yang tutup. Alasannya ya macam-macam lah. Seandainya saya ngobrol-ngobrol dengan orang Cina ya alasannya yang satu, dulu sempat saya close itu karena memang wilayah yang daerah itu sudah tidak boleh ada lagi zona industri, nggak boleh karena menghasilkan ada banyak polusi yang terlalu menghasilkan polusi karbon itu yang buruk untuk kesehatan. Makanya sekarang sudah tersentralisasi di daerah Binhai. Itu makanya di daerah Binhai pun daerah saya agak ke kota dikit sudah tidak ada lagi pabrik-pabrik sudah ditutup itu. Itu salah satunya itu mungkin karena apanya gitu ya. Jadi mereka ditutup. Jadi sudah tidak beroperasi lagi. Jadi perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Imbas-imbasnya memang teman-teman kita banyak yang juga yang dikeluarkan. Tapi ini yang lebihnya di sini tuh khususnya untuk orang Indonesia gitunya. Kita dikeluarkan itu asal kitanya punya relasi, kita gampang buat pindah lagi ke perusahaan yang lain. Betul. Rekam lebih ya? Rekam di mana? Duka kayak nyambung di dia. Maaf tadi kameranya mati tapi audionya ada ya. Kita lanjut lagi. Audionya aman. Audio aman. Cuman tadi kameranya mati. Seandainya bicara soal tekstil, khususnya saya di bagian desainer tekstil tuh ya. Jadi seandainya saya ngobrol ke bagian marketing segala macamnya, kadang ya naik turun ya wajar lah ya, bisnisnya dunia bisnis seperti itu. Dan saya mencoba cari tahu kenapa harga tekstil Cina itu berhasil mengekspansi Indonesia, tanda kutip ya, berhasil dikuasai lah dunia pasar Indonesia oleh tekstil. Silakan aja orang-orang yang biasa main di Tanah Abang, yang biasa bermain di ekspor impor, yang biasa bermain di dunia tekstil pasti made in Cina ya. Karena apa itu? Itu karena apa? Karena memang salah satunya Cina disiapkan untuk bisa menguasai bisa merebut pasar tekstil dunia gitu. Dan yang lain belum begitu siap untuk bersaing soal itu. Jadi solusi saya sebenarnya terakhir aja itu solusinya. Boleh. Solusi saya sebenarnya seandainya kita kalah dalam bertanding, bersaing, stop aja bertanding. Mendingan kita berkolaborasi aja. Nah, benar. Ya, jadi mungkin kita bisa kalau misalkan tekstil gitu ya, kalau misalkan bidang yang kita tahu ada kain mentahnya, kan? Ya. Ada kain mentahnya. Jadi kita misalkan beli kain mentah daripada kita bikin kain mentah sendiri di Indonesia. Kita tanam kapas lah mah. Mendingan kita beli kain mentah di China, ke China otomatis pasti lebih murah lah gitu kan. Nah, kita baru misalkan mau kasih motif atau apa baru di Indonesia seperti itu. Mungkin seperti itu cara kolaborasinya, tapi mungkin para pengusaha-pengusaha bisa bisa berpikir lagi lebih inovasi lagi lah, mungkin bisa seperti itu karena ya emang itu kerjaan kalian, sok aja pikirin, gak usah kita yang ngasih tahu. Ya enggak. Jadi saya sedikit sharing nih. Mungkin sedikit sharingnya. Saya pernah juga jadi impor. Impor. Saya pernah ngimpor barang gitu. Dari Cina, jenisnya
bahan kain lah, setengah jadi lah. Ini seandainya kalau impor bahan baku juga silakan mungkin bisa. Itu urusan pemerintah, saya nggak tahu lah. Ya, dan mungkin teman-teman atau orang-orang yang sudah main biasa di impor ekspor itu pasti udah tahu lah caranya. Tahu, silakan. Mau bahan baku di Cina apa yang tersedia silakan. Ya. Kemudian mau bahan setengah jadi, grey-nya setengah jadi atau bahan kainnya silakan. Tapi untuk kemarin bahan untuk baju sendiri kayaknya Indonesia sudah tidak menerima. Tapi nggak tahu sih, silakan aja komen. Kalau yang tahu ya. Jadi daripada kita pesan baju langsung dari China, mending kita pesan kainnya aja, kita bajunya bikin di sana. Nah, gitu kan, itu. kalau mau seperti itu. Nah, itu yang disebut berkolaborasi. Artinya gitu. kita tetap bisa mendapatkan bahan baku yang murah karena di kita belum ada, tapi kita juga bisa tidak memperkerjakan di Indonesia lah kita. Tapi lah kita juga tidak mematikan dunia usaha di Indonesia, tetap bisa mempekerjakan Indonesia. Itu yang dinamakan kolaborasi. Benar. Dan itu apa yang bisa kita menangkan dari kolaborasi ini, kolaborasi apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Yaitu salah satunya dari segi model. Model bentuk atau desain sendiri. Indonesia itu senangnya model apa gitu. Kalau gambar apa kalau gitu. Di China kan modelnya kita kan beda selera lah gitu. Beda selera. Oke, bahan baku lah dari sini lah. Kita tidak bisa mungkin tanda kutip bersaing lah dengan Cina untuk bahan baku. Teknologi bahan kimiawi mungkin kita juga kalah juga. Teknologi kimiawi kita mungkin kalah juga. Nah, kita bermainnya itu, berkolaborasinya itu jangan bersaing masalah bahan baku. Kita pengen, tapi kita bisa mempertahankan bagaimana dunia kerja atau tenaga kerja Indonesia untuk berkolaborasi, untuk saling inovasi antara kebutuhan Indonesia itu apa gitu. Benar, kebutuhan bentuknya yang paling bagus, silakan desain bentuknya yang bagus, yang cocok untuk Indonesia, untuk iklim Indonesia. Kemudian gambar-gambarnya apa yang bisa disukai oleh pasar Indonesia. Karena silakan untuk pikirkan lah itu. Silakan pikirkan. Karena untuk bahan baku mah kita mau bertanding lawan Cina mungkin kita kalah gitu. Bukan kalah sih, kita mau bunuh diri jauh kayaknya. Gitu kan. Terlalu jauh kita gitu. Apa ya? Dari kita bahannya beli, mereka mau punya sendiri, otomatis lah pasti nggak akan bisa ngejar lah gimana juga gitu. Iya. Dan saya ngomong itu karena saya ngalamin sekarang. Nah, saya mau baru cerita nih di channel ini nih. Gimana? Jadi saya main di Hulu pernah. Main di Hulu itu saya jual kain bahan baku lah. Bahan baku karena untuk di Indonesia itu teknologinya belum bisa bersaing dengan Indonesia. Bahan baku Cina dan bahan baku Indonesia kita susah. Saingannya susah. Iya, kecuali kita gimana ya? Kita mau jadi negara apa yang otoriter, pokoknya cintailah produk Indonesia. Susah. Tapi kalau seandainya impor masih bisa, tetap aja orang-orang pasti kan pakai yang murah, pakai yang nyaman, pakai yang bagus, pakai yang suka gitu ya. Kalau mau ditutup pisannya terserah. Indonesia mau seperti itu di negara tertutup, silakan aja kalau mau. Susah kalau itu. Nah, karena kita masih butuh soalnya. Karena kita masih butuh orang, butuh negara orang, makanya kita berkolaborasi. Benar. Berkolaborasi. Jadi bahan baku sekarang saya kemarin main di bahan baku saya kalah lah. Kalah karena apa ya? Banyak lah ceritanya lah. Nah, sekarang saya itu bermain di hilir, alias kita impor barang bakunya dari Cina. Nah, di Indonesia saya olah. Di Indonesia saya olah. Jadi dulu Augun tuh beli bahan baku dan jual bahan baku. Nah, gitu. Itu. Kalau sekarang berarti Augun beli bahan baku di sini, nanti diolah di Indonesia jadi barang jadi gitu kan. Nah, bahan baku dari sini di Indonesia saya olah. Olahannya ya itu ide-ide saya. Pasar saya punya pasar sendiri. Karena kan kalau seandainya saya bilang maksudnya pasar Indonesia seperti ini nih, saya kan harus teliti dulu nih. Ini kesenangannya nih baju koko, baju kokonya seperti apa, saya tahu kan gitu. Celana Indonesia itu pinginnya seperti apa. Yang nyaman seperti ini, yang enak dipakai sholat, yang rada cingkrang gitu kan. Itu kan kolaborasi atau memang bahan baku dari Cina. Tapi kan kita olah lagi. Kita olah lagi dan menghasilkan tenaga kerja. Dan sesuaikan dengan keinginan pasar orang. Nah, itu. Dan saya bisa mempekerjakan, sekarang bisa mempekerjakan lebih dari 40 orang. Alhamdulillah. Dan teman-teman, kalau misalkan ada yang butuh
konsultasi atau butuh barang bisa ke ini Bapak ini, mungkin Instagram ada nggak? Nggak ada Instagram ya? Nanti aja ke sini aja dulu. Nanti ke saya aja ya, ke Instagram saya. Intensif aja. Ya. Tahu dari Kuramo gitu nanti langsung. Nanti bahan bakunya apa, nanti di Indonesia saya proses sampai ke jadinya, nanti proses untuk penjualan beda lagi urusannya itu ada penjualan. Dan maksudnya itu bahan tekstil lah gitu ya, kita dibilang tekstil lah, bukan yang lain bahan tekstil lah gitu, bahan tekstil dari sini itu lebih murah, lebih kompetitif lah di pasar. Tetapi untuk kita produksi kita kan harus berinovasi. Orang sini kan tidak bisa menebak-nebak Indonesia butuh apa ya atau kira-kira, sukanya apa ya, sukanya gitu apa, kan, gambarnya seperti apa, model seperti apa. Saya kan bisa bikin gambar apa ya, gambar wayang, gambar semar gitu. Iya, bisa Seperti itu kan. Indonesia senang ada yang baju pangsi itu, bahan baku dari sini lebih murah gitu. Tapi idealnya, saya juga punya ideal sih, bagusnya sambil lambat laut Indonesia juga harus mulai belajar gitu. Harusnya gitu sih. Utlubul ilmi walau bisin gitu kan. Nah, belajar dari Cina apa yang perlu disiapkan. Selain kita terus hilirisasi, kita harus mulai dari atasnya dari hulunya, belajar mulai dari kimiawinya, proses kimiawi, proses untuk bikin bahan baku benang, kain, agar kita bisa mandiri. Suatu saat kalau orang-orang menutup Indonesia, mau gimana kita mau nggak pakai baju, kembali lagi ke dunia primitif, pakai baju, pakai daun. Kulit. Iya. Oh, ini ada satu yang ketinggalan. Balik lagi ke yang tadi balik lagi ke yang poin kedua tadi, yang di sini tuh mungkin salah satu faktor. Nah, ya jadi acak-acakan ternyata. Oke lah. Dia mau ngobrol lah gitu. Silakan aja nanti simpulkan sendiri aja lah. Jadi kemarin kan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup salah satunya di Indonesia. Di sini. Oh, di sini. Di sini. Salah satunya karena faktor pandemi juga sih kalau pandemi juga. Soalnya kan Cina yang yang menerapkan regulasi yang dari luar nggak boleh masuk itu kan zero case itu kan yang dan menutup semua negara untuk masuk ke China. Dan kan itu jadi salah satu jadi faktor juga kan itu teman-teman kita juga banyak yang nggak bisa masuk lagi. Iya. Yang pertama pekerjaannya sendiri orang Indonesia yang jadi desainernya nggak bisa pada masuk ke sini kan. Kalau misalkan itu desainer ya mungkin untuk proses perusahaannya. Iya. Terus yang paling besar dampaknya kalau kata saya sih pembeli. Iya, Pembeli yang dari luar negeri susah untuk masuk ke Indonesia, masuk ke China gitu kan, karena mereka itu meskipun barangnya udah melimpah, tapi orang luar nggak ada yang beli kan. Sementara misalkan pasarnya mereka itu untuk orang luar. Sedangkan kan tekstil kadang butuh sampel harus gitu pegang kan. handlingnya. Iya gitu. kan harus tetap. Kalau kirim pakai paket gitu nggak begitu efektif. Iya, ditambah juga waktu zaman pandemi itu susah. Kirim paket kan susah banget gitu kan, kirim paket seperti itu juga. Jadi ya itu menjadi salah satu faktor di sini melemah juga gitu kan. Dan kalau misalkan saya lihat gitu kan, oke lah Cina menguat dalam segi tekstil sekarang. Tapi kita lihat bawah-bawahnya yang kita rasakan ada beberapa perusahaan yang tutup atau yang kolaps lah gitunya, yang gulung tikar gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan dirata-ratakan tetap lebih banyak yang bertahan daripada yang kolaps gitu. Kalau dirata-ratakan tetap Cina lebih banyak yang unggul. Jadi bisa dibilang di sini tetap naik di atas. Sementara kalau di Indonesia sendiri yang tumbeng dan yang bertahan banyaknya yang tumbang. Seperti itu. Jadi kalau dirata-ratakan ya Indonesia benar-benar menurun gitu, karena yang bertahan hanya beberapa, dan yang bertahan itu pun kalau misalkan pikiran saya ya mungkin itu memaksakan lah gitu kan. Jadi ya udahlah asal ada aja gitu kan. Hidup aja gitu kan. Mungkin gak cari untung banyak juga, yang penting ada aja produksi lah, ada yang ngirim aja, mungkin kayak gitu kalau misalkan yang saya amati lah mungkin seperti itu gitu. Dan di sini juga yang saya lihat tadi nanti video terakhirnya saya tunjukin kondisi pasar tekstil di sini seperti apa. Mungkin agak sepi karena jam istirahat juga jam 12. Ada Agun kan sama Agunnya. Nanti videonya di akhir-akhir kita tunjukkan, kita liatin
kondisi pasar tekstil di sini seperti apa. Yang kita lihat, yang kita tadi jalan-jalan gitu, emang cenderung sepinya, Ogunya Iya. cenderung sepi. Tapi mungkin karena itu pertama jam istirahat siang. Iya. Terus yang keduanya sekarang kan udah zamannya online lah. Iya. Online. Jadi si pembeli nggak usah langsung ke gitu. toko-tokonya. Dan itu bukan barang jadi, itu bukan pasar baju gitu, bukan kayak pasar baru kan. Ya, bukan. Kalau pasar baru Indonesia kan Jadi emang itu mah. barang jadi Tinggal tinggal pakai, ini masih kain gitu. lah. Masih kain, jadi pembelinya juga kadang cuman enggak, ayo beli di sini, ayo bawa langsung, enggak gitu kan. Jadi Paling sampelnya doang. ambil udah pergi nyempel doang. Dan tadi mungkin lihatnya ada yang di Iya, iya. dikarungin gitunya, Iya, iya. bal-balan gitu kan, Bal-balan itu gitu. mungkin untuk yang dikirim. Ya, itu Di roll. hanya satu titik yang kita kunjungi. Sebenarnya itu masih luas banget, ke kiri, ke kanan atau ke belakangnya pun itu masih luas banget. Dan kita karena waktunya kita udah siang juga dan panas juga lagi panas di sini, jadi kita lagi panas nih. kita nggak bisa keliling lebih jauh lagi lah gitu. Tapi untuk gambaran kurang lebih seperti itulah. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lihat lagi kondisi pasar tekstil di sini yang di mana lah gitu, seperti itu. Nanti yang Indonesia yang paling banyak tahu itu sebenarnya pasar Iwu ya. Pasar Iwu itu sebenarnya distributor. Sebenarnya produksinya di sini. Produksinya di sini. Produksinya dari sini. Orang-orang tahu Indonesia kebanyakan Iwu itu sebenarnya cuma distributor cuma nerima supplier barang gitu. Jualin lagi. Gitu. Sebenarnya banyaknya di sini gitu. Jadi pusatnya di mana di sini. Pusat tekstil ya Zhejiang lah. Silakan aja browsing Zhejiang itu pusat tekstil. Makanya di sini terkenalnya pusat tekstil. China Textile City di China sini. Textile City lah gitu. Jadi tadi sedikit nambahin dari saudara Jana ya, soal tekstil itu ya memang di sini sepertinya kalau lihat dari global memang maju gitu. Tekstil Cina maju menguasai lah, karena di samping negara lain turun gitu. Sekarang kan agak naik India gitu ya katanya. India sekarang jadi penghasil kalau nggak salah yang kedua terbesar setelah China. Setelah Cina ya, tapi dibanding Cina itu masih jauh lah, masih gitu. jauh, tapi jauh Cina. Dan ya gapnya itu cukup jauh antara India dan Cina, itu cukup jauh. Dan India itu demografi penduduknya itu. Kadang kan udah mulai mendekati mau masuk sama, udah mulai melebihi ya gitu. Hampir sama sih tetap China. Ya silakan aja yang lebih tahu lah, yang lebih tahu. Nah, itu sekarang India gitu. Jadi Indonesia itu malah nggak ada. Karena Indonesia melempem. Tapi saya punya sedikit dampak positif sih. Apa namanya juga dibalik kelemahan atau kerumutan lah. Ya tetap kita kan mencoba mempertahankan hidup lah kayaknya. Nah, di Indonesia itu sekarang gini, yang saya coba rasakan, saya lihat ya. Dan saya juga alami, saya pelaku juga gitu ya. Sekarang tekstil kompetisi kecil mulai agak naik lagi. Kompetisi kecil teh yang saya rasakan aja. Saya kan di Bandung gitu ya. Saya di Bandung ya, pusat tekstil juga ada di Bandung juga sih. Di Bandung, salah satunya di Bandung. Nah, perusahaan-perusahaan yang dulunya Digdaya ya. Digdaya itu besar ya. Perusahaan Digdaya Garmen terutama tuh. Sekarang kan sudah mulai mengurangi karyawannya atau ada yang juga tutup ya. Tapi hikmahnya ada. Iya. Yang konveksi mulai tumbuh banyak. Konveksi yang kecil-kecil itu kelimpahan rezeki. Dari karena perusahaannya tutup gitu. Perusahaannya tutup. Jadi si pembeli itu langsung ke. Si pembeli ada yang langsung ke konveksi kecil-kecil atau benar. Maklun lah gitu sebenarnya. Konveksi yang besar ini sudah tikar. Bukan terlanjur terkenal dulu ya. Terlanjur terkenal, terlanjur bagus. Kemudian buyer datang lagi. Sekarang karyawannya pada nggak ada. Udah yang dulunya berapa ribu lah, sekarang cuma ratusan. Tapi order masuk. Jadi ngemaklun ke yang lain. Nah, dimaklunkan lah ke konveksi kecil. Saya juga kelimpahan seperti itu. Hebat. Jadi Augun perusahaan semoga konveksi guys. Augun ternyata guys. Mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, kelimpahan konveksi seperti itu. Saudara saya juga sekarang alhamdulillah maju dari itu. Padahal merek-mereknya merek orang-orang bagus sungguh. Dan padahal yang ngerjain juga konveksi biasa. Yang ngerjainnya konveksi rumahan, kecilan lah gitu. Iya, mudah-mudahnya hikmahnya lah. Hikmahnya. Tapi kita kan yang dulu kerja di perusahaan itu sebut perusahaan A dulu besar kan. Kemudian karena faktornya tadi yang saya ceritakan panjang lebar, redup lah ya. Tinggal ada yang tinggal nama atau ada yang tinggal sekian ratusan orang. Jadi tinggal berapa persennya lah gitu. Persen orang lah gitu. Kemudian datang lagi order gede lah.
Nah kan nggak sanggup, Iya, pasti makanya nggak bagus. dilemparin aja ke kompetisi-kompetisi Iya, kecil. benar. Makanya yang lingkungan di daerah sekitarnya itu dapat limpahan maklun. Iya, benar, Dan yang benar. itu kadang karyawan dulu di sana, Iya, benar. yang di besar itu di sini kerja di sini, tapi sifatnya freelance, nggak tahu bertahan sampai kapan. Iya, dan itu Apakah kan- perusahaan itu bisa maju kembali atau Iya, kayak posisi kecil bisa maju? Iya, Itu mudah-mudahan aja. we, gitu kan Iya, ya. silakan aja. Nah. Dalam hal ini kita tetap berkolaborasi, tapi tetap bahan baku dari Iya. Cina, Iya, karena bahan baku Cina lebih murah dan bisa bersaing lah dengan dunia global lah. Ya mungkin udah jam waktunya Jumatan. Oke, gitu. iya siap. Aha. Karena panjang lebar lagi, Pasti- masih banyak. Silakan pasti, aja. Silakan yang mungkin teman-teman yang berpengalaman atau yang tahu atau mungkin bisa menyanggah pernyataan kita bisa tulis coret-coret di kolom komentar Atau penasaran kita mau bahas yang lebih detail yang daerah mananya itu saya cobalah. kita catat aja lah, tulis di kolom komentar. Coba Ya. saya dalami lagi Aha. gitu. Ya kalau mau lihat pasar tekstil di China, tonton videonya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Buat teman-teman seprofesi tekstil, mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang mungkin tidak untuk dibicarakan tapi saya bicarakan. Oke lah. Terima Kurang kasih. lebih seperti itu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Nah, ini saya sekarang berada di tekstil market yang ada di kota Kecil. Jadi nih emang seperti ini sih, kelihatannya sepi tapi ya mungkin ada aja sih yang beli mah. Nah, ini kantor saya nih, di seberang kanannya itu kantor saya tuh. Nah, yang gedung tinggi itu kantor saya tuh di sini. Nah, kita lihat lagi ya. Tapi mulai masuk Ira. Oke, kayak baru ngobrol. Nah, ini saya sama Augun ini nih yang Lah. ngobrol. Ngobrol Kita yang lagi tadi. jalan-jalan nih. Nah, Ini daerah Kecau. Orang sebut ini pusat tekstil. Pusat tekstilnya di daerah provinsi Zhejiang lah, Ya. Shaoxing. ini juga yang belanja-belanja Nih. bal-balan. Aktivitas dari ini, penjualan dan berseliweran orang-orang asing juga banyak. Nah, Orang Arab di depan. oh, nih. itu di depan pas banget pas ngomongnya orang Arab. Berseliweran barusan orang mana tuh? Ya. Kan orang-orang asing. Orang Timur Tengah lah begitu. Dan ini sepanjang berapa meter nanti mungkin dari pihak ini nih admin Kuramo harus menerangkan ini daerah apa nih. Iya. Kalau di kita mungkin itu daerah kiri kanan itu. Nah, di kanan juga ada ini. Di kanan juga sama. Nah, sebenarnya pusatnya itu di sana, di kanan itu. Oh, Itu ke dalam masih gede lagi itu. Aktivitas dari pertekstilan gitu. Nah, ini tuh baru satu blok ini, pintu barat ini. By pintu utara. Dan kita kalau seandainya masuk juga ke depan. Di situ banyak tuh. Kayak kalau di Indonesia mungkin Tanah Abangnya mungkin ya. Iya, mungkin Tanah Abang. Ini juga yang nongkrong orang asing. Dan kita lagi jalan-jalan memantau langsung Pasar tekstil sini nih. pasar tekstil. Nah, ini murah-murah nih ada. Ini jenis-jenis kain, ada yang brukat ini tuh. Ini, Brukat, kain buat bahan apa mukena, buat untuk Baya, kebaya, buat kerudung Nah, juga ini kan. untuk pesta tuh. Gaun-gaun. Untuk bahan kerudung. Pokoknya sebenarnya yang gede itu sebelah sana tuh. Dan kita sengaja nggak masuk ya, nggak masuk ke salah satu toko, nantinya ditanya-tanya males lah. Kita hanya keliling-keliling aja. Keliling-keliling di luar aja. lah. Jadi teman-teman bisa lihat aktivitas aktivitasnya seperti apa gitu. Seperti apa. Tapi ya kelihatannya sepi sih ya, tapi mungkin sekarang kan zamannya udah online gitunya. Iya, Jadi meskipun tokonya sepi ya mungkin penjualan ada di ini sebenarnya Online-nya. display aja. Heeh. Display atau pintu pembuka untuk masuk ke perusahaan ya bisa melalui sini, toko-toko ini. Dan beberapa pabrik ya Biasanya punya toko di sini. punya toko pabrik. Punya toko. Anda juga kan tokonya ada Ada sini sebelah ya? sana. Nah, saya pun sama, saya bukan punya perusahaan, saya kerja di perusahaan ya, pabriknya tokonya di daerah sini. Kita mau menuju ke mana nih? Ini kita sudah di titik sebenarnya Paling ujung sih. bukan di pusat sih, Bukan. masih ada pertengahan lagi. Nah, pusatnya sebenarnya sebelah kanan sebelah sana tuh, dan masih jauh lah, masih luas gitu. Ini Jadi semua sekelilingnya kiri kanan depan belakang kain semua tuh. paling kita ke nyebrang dulu Gun, yuk kita lihat ke sana dulu yuk. Kita lihat dulu ke sana. Ini aktivitas perekonomian ya berjalan Normal lah. normal lah, banyak yang bongkar muat gitu.
Dan ini di jam berapa ya? Ini Sekarang jam 12. jam 12, Jam 12 jam kurang. istirahat. Jam istirahat ini. Ya kita lihat aja, ada yang manggul, ada yang keluar masuk. Ini panjang jalan ini ya aktivitas pertekstilan lah. Kita ke sana yuk, nanti sekalian kita yang cari tempat buat ngobrolnya ya. Oke, kiri Kiri ke kanan lah, kanan. cari yang teduh aja. Cari yang teduh dulu. Ya mungkin seperti ini aja ya teman-teman, kondisi pasar tekstil emang nggak terlalu rame. Kalau pagi-pagi sih biasanya rame di sini. Saya sering pagi atau sore. Pagi atau sore. Ini karena jam-jam istirahat di sini jadi agak cenderung sepi lah. Dan jamnya jam panas. Panas banget ini sekarang. Ya mungkin seperti ini ya teman-teman nih kondisi pasar tekstil di China. Dan ke belakang masih bisa. Masih luas, ke belakang, ke kiri juga masih luas banget. Dan obrolannya tadi udah disimak ya, obrolannya seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya berbicara apa yang kita tahu dan kita lihat secara lapangan lah, secara real gitu. Jadi kita masalah ada konspirasi ini itu tentang China dan Indonesia kita kurang tahu dan kita tidak tidak mau so tahu lah. Ya, soal teori-teori yang lebih luas dan lebih dalam itu kita di luar lah. Di luar kapasitas kita Jauh gitu. kapasitas kita untuk Menjelaskan. ngobrol yang seperti itu. Kita nggak tahu terlalu banyak teorinya, tapi kita yang kita lihat aja, yang kita rasakan di sini. Dan itu yang berani saya bicarakan. Iya, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan dari dunia tekstil di Zhejiang, Cina.